Halo teman-teman, hari ini kita masih bersama membahas mengenai strategi anggaran kesehatan untuk melawan COVID. Nah, hari ini kita masih bersama narasumber kita nih yang hebat-hebat. Narasumber hari ini adalah Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Supriyantoro, spesialis paru, MARS. Beliau adalah spesialis paru di UI, dulu lulusan UI, kemudian program S3 FKUGM. Kemudian beliau, jabatannya hebat banget nih di Kopassus, Departemen Pulmonologi dulu di RSPAD Gatot Subroto, Wadir Pavilion Kartika RSPAD, Direktur Pelaksana Pavilion Swasta RSPAD Gatot Subroto sampai tahun 2000. Kemudian, kepala-kepala banyak banget. Nggak usah baca semua. Udah baca semua. Udah yang lalu tuh. Yang lalu. Sekarang yang adalah sekarang. Dok? Mana aja silakan. Ya, beliau juga pernah Sekjen Depkes juga ya dok ya, sampai 2014. Ya. Sekarang kesibukannya apa aja nih dok? Masih ini nggak masih praktek spesialis paru dok? Waduh, saya udah dipecat dari dokter kayaknya, karena udah sekian lama lebih fokus di manajemen. Jadi terutama sejak tahun 2010 masuk di Kemenkes sebagai Dirjen Bina Upaya Kesehatan waktu itu, praktis makin minimal melakukan pekerjaan profesi yang akhirnya makin lama makin menghilang. Akhirnya mengurus surat izin praktek pun tidak sempat. Jadi akhirnya sudah terbenam dalam berbagai kegiatan manajemen, terutama konsultan sebagai manajemen rumah sakit, kesehatan, kebijakan kesehatan, dan lain-lain. Wah, berarti sekarang konsultan ya, berarti benar-benar ngerti semua luar dalam ya dok ya? Enggak juga, tetap aja ada keterbatasan. Hebat nih dokter. Aku panggilnya apa ya, Pak Brigjen, Pak Dokter, Pak aja. Banyak banget soalnya gelarnya dok. Dokter Pri. Iya, jadi menurut dokter gimana nih penanganan COVID sampai sekarang dok? Karena kan kita udah mulai dari Maret ya, waktu itu pengumuman bahwa COVID sudah masuk ke Indonesia, dan sampai sekarang ini udah bulan Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ya. Nih apa yang terjadi sampai sekarang ini dan bagaimana kondisi di lapangan nih dokter, kan banyak konsultan-konsultan di berbagai rumah sakit, jadi mengerti banget tiap rumah sakit tuh kebutuhannya apa dan bagaimana kejadiannya. Mereka kan sekarang kan katanya juga banyak dokter yang meninggal dunia. Setiap hari tuh ada aja tuh dok ya, kalau saya lihat ya banyak obituari, banyak berduka cita gitu dok. Nah apakah ini udah jadi lini, jadi kan kalau COVID ini kan ada hulu, ada hilir nih dok. Jadi ada pencegahan dari hulunya, kemudian hilirnya baru ke rumah sakit. Jadi kalau udah sakit, baru orang itu ke rumah sakit. Nah ini apakah udah kewalahan, emang udah kewalahan rumah sakit dan para tenaga kesehatan atau gimana dok? Mungkin boleh diceritakan dulu dok. Terima kasih dok. Baik, pertama terima kasih Mbak Sonia atas waktunya dan atas kepercayaannya. Moga-moga sharing kita bermanfaat. Seperti kita ketahui bahwa kita sedang dihadapkan pada suatu kondisi di mana sesuatu yang sangat baru musuh yang sangat baru. Tidak hanya di Indonesia, secara global pun ini semua terkaget-kaget. Apa yang terjadi diawali di Wuhan, kita pikir tidak akan sedahsyat ini. Benar-benar mengglobal seluruh dunia, bahkan penyebarannya pun luar biasa. Dan karena saya kebetulan mantan militer, kita bagaikan sedang berperang tapi menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Jadi hidden enemy, yang karakteristiknya pun belum tahu persis, kemudian mendeteksinya pun tidak mudah. Sehingga waktu kita pertama kali melihat Wuhan, kelihatannya rasanya nggak sampai ke Indonesia, ternyata begitu sampai di Indonesia pada 2 Maret yang lalu kita dideklar terjadi wabah pertama, terjadi kasus pertama yang ternyata cepat menyebar, bahkan sekarang di 34 provinsi, walaupun kalau kita berbicara kabupaten kotanya baru, yang lalu sempat 490-an, sekarang agak menurun menjadi 460-470-an. Artinya Indonesia dengan kondisi geografis yang begini pun, ternyata dalam waktu beberapa bulan sudah menyebar luas. Walaupun kalau kita lihat petanya, sangat bervariasi, memang yang masih menjuarai, masih jadi peringkat-peringkat pertama berganti-gantian nih, antara Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan masih selalu di bawah, tapi yang selalu nomor 1 antara Jakarta dan Jawa Timur. Itu pertama. Jadi artinya ada sesuatu yang sedang kita hadapi yang karakteristiknya belum tahu persis, learning by doing, trial by error, bahkan yang kemudian penyebarannya sedemikian luas. Kemudian kalau kita berbicara Indonesia, kita tahu bahwa sejak awal, mulai dari bagaimana kebijakan, komitmen pemerintah, bahkan komitmen anggarannya luar biasa sebetulnya. Bagaimana fokus dari anggaran diprioritaskan kepada bagaimana menghadapi kita COVID ini, dan bagaimana juga pengorganisasian peran dari gugus tugas pun dengan melibatkan berbagai sektor sangat tinggi. Tetapi apapun, sekali lagi memang kita hadapi sangat bervariasi. Dari sela-sela sini mungkin ada beberapa yang harus dievaluasi, dikaji, dan ditingkatkan lagi. Sebagai contoh, kalau kita berbicara strategi misalnya, tentunya strategi yang harus kita lakukan bagaimana agar penyebaran itu bisa kendalikan atau bahkan kita stop sama sekali. Syukur-syukur virusnya bisa kita stop, tapi dengan belum ditemukannya vaksin, maka perjalanan virus ini tetap masih meluas, bahkan diperkirakan vaksin itu baru mungkin bisa terpakai 2021. Atau bahkan mungkin 2022, yang ini berarti perlu waktu lama. Virus seperti kita ketahui sejak awal, sejak zaman dulu, usulnya kan dokter juga ya, bahwa obat untuk membunuh virus itu dari dulu pun belum ada ya. Influenza yang biasa kita hadapi pun obatnya hanya istirahat, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kalau bicara COVID ini sebenarnya SARS-CoV-2 hampir berbeda dengan corona yang lain. Karena jenisnya sama, tapi kalau yang dulu kita tidak terlalu menjadi fobi dengan berbagai pandemi begini, karena yang pertama, yang dulu lebih pada penularan binatang kepada orang. Jadi belum ada human to human. Kalau ada case-nya sangat sedikit dan masih diperdebatkan. Tetapi yang terjadi sekarang, penularan adalah antar manusia. Yang kedua, karakteristik. Mereka menimbulkan gejala yang sangat berat, bahkan mematikan, tapi bisa juga tanpa gejala sama sekali. Sehingga untuk mengidentifikasi siapa yang kena, bukan pekerjaan mudah. Bahkan angka-angka yang, kalau dulu istilahnya masih OTG ya, OTG yang artinya orang tanpa gejala, yang kemudian dengan kemarin Kepmenkes 413/2020, untuk OTG itu masuk dalam kelompok konfirmasi positif tetapi yang tanpa gejala. Itu angkanya kira-kira antara 70-80%. Artinya kalau kita dalam kerumunan, kita nggak bisa tahu mana-mana ini yang betul-betul bebas dan betul-betul terinfeksi. Artinya sulit mendeteksi. Sehingga tidak ada pilihan, kita harus, tadi saya katakan, menghadapi musuh yang bersembunyi, bagaimana caranya kita tahu di mana musuh itu. Untuk mengetahui musuh itu tentunya prioritas yang harus kita lakukan adalah mendeteksi dan menelusuri, tracing. Kemudian untuk mendeteksi, kita selalu memperdebatkan antara rapid test dengan PCR, walaupun PCR sebenarnya termasuk juga kelompok rapid test. Tetapi yang lebih akurat adalah PCR. Nah, salah satu yang mungkin kebijakan yang perlu menjadi kajian lebih dalam adalah, atau prioritas anggaran yang harus dilakukan adalah, bagaimana meningkatkan PCR sebanyak mungkin, supaya mapping dari di mana sih musuh ini berada itu makin jelas. Di Indonesia saat ini masih sangat rendah kemampuan laboratoriumnya. Harusnya paling tidak 1.000 per 1 juta. Atau 1 per 1.000 yang kita tracing. Tetapi sekarang kita baru mencapai masih sangat rendah. Kalau nggak salah sekitar 0,4 sekian ya, dari per 1.000-nya. Jadi yang harusnya 1 per 1.000, sekarang kita masih 0,4 sekian, masih kurang dari setengah per 1.000 kemampuannya. Artinya inilah yang menjadi prioritas utama, bagaimana meningkatkan kemampuan laboratorium untuk PCR atau CCM-nya. Yang memang tidak mudah, karena tidak sekedar membeli sesuatu kemudian dibawa ke suatu tempat, karena memerlukan teknologi, tetapi yang lebih penting lagi adalah sumber daya manusianya. Jadi bagaimana melatih seseorang untuk melakukan tindakan pemeriksaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana juga kita mengantisipasi. Jadi kalau tadi berbicara tentang aspek epidemiologi,
ditambah juga mestinya surveillance-nya. Yang ketiga adalah bagaimana kita sistem kesehatan ini siap. Sistem kesehatan siap artinya kita harus mampu membaca, dan ini tidak bisa dalam hanya skala makro nasional, tetapi harus dalam skala minimal kota, kabupaten, bahkan lebih rendah dari itu. Harus masing-masing daerah yang punya karakteristik tingkat kecepatan penyebaran dari ini melakukan mapping, memotret bagaimana proses perkembangan COVID di daerahnya, seberapa jauh kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan sistem kesehatan apa yang harus kita perbaiki, kita tingkatkan. Termasuk diantaranya adalah kapasitas pelayanan, yang biasanya kita sebut sebagai surge capacity. Sehingga kalau toh kendali itu tidak bisa kita lakukan, maka paling tidak kita sudah menyiapkan fasilitas kesehatan yang cukup. Contoh kasus di Jawa Timur yang lalu, pada awal luar biasa terjadi ledakan, juga di Jawa Tengah pernah terjadi begitu juga, sehingga sampai ada rumah sakit yang betul-betul full. Bahkan pengalaman pribadi saya 2 minggu yang lalu, saya di suatu kota di Jawa Tengah, kemudian saya ditelepon saudara saya bahwa dia harus dirujuk ke kota yang satunya, kota tetangganya, yang karena pada waktu itu merujuk ke tempatnya penuh. Dan akhirnya harus dirujuk ke kota sebelahnya, tapi tidak tertolong juga. Jadi artinya di sini kesiapan dari daerah-daerah sangat diperlukan untuk mengantisipasi the best and the worst. Jadi kondisi terburuk bila terjadi suatu penyebaran yang tidak terkendali, tentunya akan lebih bagus kalau itu diantisipasi. Jadi secara prinsip terkait dengan penyebarannya, di samping itu yang kita harus pahami juga bahwa sedemikian tinggi upaya regulasi sudah ada, berbagai pedoman peraturan sudah ada, tetapi ternyata tidak mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ternyata tidak mudah untuk bagaimana menggerakkan masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa kita harus memegang protokol kesehatan. Yang protokol kesehatan ini sebetulnya sesuatu yang tidak berat, karena berbasis kepada bagaimana prinsip penularannya, dia lebih pada masuk ke mulai dari mulut, hidung, dan mata, kemudian bagaimana kita harus menjaga lingkungan, sehingga mulai dari bagaimana kita harus mencuci tangan dengan baik, kemudian menggunakan masker pun dengan yang baik, bukan masker-maskeran, karena sekarang sangat banyak orang memakai masker kain, hanya 1 lapis, gambarnya bagus-bagus, tetapi ternyata sedemikian mudah kemungkinan virus itu akan masuk. Jadi masker pun harus memenuhi syarat. Bahkan cara penggunaan yang pakai kain mungkin harus pakai selipan dalamnya, Dok, ya, ada filternya, filter lagi gitu. Ya. Yang ideal kan memang triple ya, 3 lapis. Yang kain rata-rata, bahkan kemarin saya mendapat dari teman bagus sekali desainnya, tapi hanya 1 lapis tipis. Yang bagus memang 2 lapis, paling nggak ada tempat selisipannya sehingga bisa diselipin tambahan, entah itu menggunakan semacam tisu atau apapun yang memang akan meningkatkan daya saringnya, perlindungannya. Di samping cara penggunaannya sendiri, kadang-kadang sembarangan aja kita habis pakai begini, kemudian kita taruh di sini biar gampang, kemudian kita taruh lagi, dan pada waktu ditaruh lagi bukan tidak mungkin virus yang mungkin di alam terbuka nempel di sini akhirnya terhirup oleh kita sendiri. Jadi hal-hal sepele sebetulnya itu yang mungkin perlu digalakkan lagi oleh pemerintah agar betul-betul berbicara protokol kesehatan itu tidak sekedar syarat, tetapi kepatuhan, kemudian kesadaran. Yang ini memang dalam kelompok masyarakat tertentu bukan pekerjaan yang mudah. Secara garis besar itu, Bu Mbak Sonia. Kalau tadi dokter ngomong mengenai surveillance dan tes. Nah, ini gimana caranya menyasar tes yang tepat dan selektif, gitu, Dok? Jadi maksudnya nggak semuanya asal dibombardir tes, tapi siapa nih yang perlu dites, dan apa syarat-syaratnya untuk suatu daerah misalnya dites, gitu, Dok? Ya, sebetulnya kan kembali lagi kepada potensi risiko. Potensi risiko itu, jadi seperti tadi kembali lagi pada terminologi, kalau dulu ada OTG, ada ODP, PDP, orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, orang pasien dalam pemantauan, orang dalam pengawasan. Kemudian sekarang berubah menjadi terminologi lain, tapi yang pada prinsipnya, mulai dari confirm, kemudian probable, suspect. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita mewaspadai di mana terjadinya risiko penularan. Jadi begitu kita dapat satu kasus, ini langsung dilakukan tracing, penelusuran,
kasus ini pernah di mana saja, siapa saja yang pernah kumpul, dan orang-orang itulah yang mutlak harus diperiksa. Tapi kan nggak gampang ya dok ya? Susah ya dok nyarinya? Sebetulnya secara organisasi, dari gugus kendali ini udah ada tim gugus kendali di daerah masing-masing sampai ke unit yang terkecil. Bagus, pengorganisasi sudah bagus. Tetapi mungkin memang makin tinggi kasus tidak makin mudah menelusuri. Bahkan saya tahu pemerintah pun sudah membuat suatu aplikasi. Yang aplikasi itu kalau kita mendaftar di situ, maka keberadaan kita di mana tahu. Sehingga kalau misalnya terdeteksi si A positif, akan bisa di tracing si A ini di mana. Dan pada waktu di mana, di situ akan termapping siapa saja yang ada di situ. Aplikasi itu sangat bagus. Sayang aplikasi itu tidak terlalu disosialisasikan dan tidak menjadi semacam keharusan. Akibatnya, ya aplikasi berjalan begitu saja secara sukarela. Saya tidak tahu berapa banyak yang mengikuti karena tidak terlalu ada kendala. Kalau itu terjadi, aplikasi, maka yang dikatakan Mbak Sonia susah itu menjadi mudah. Ya, harusnya itu diwajibkan ya dok ya, buat semua orang, atau semua yang bergejala, atau yang pernah kontak gitu? Ya. Atau semuanya, memang diwajibkan semuanya harusnya ya? Benar. Nah inilah yang kadang-kadang mohon maaf, di era digital ini sebetulnya sangat banyak orang pandai di Indonesia. Demikian juga institusi mempunyai budget yang cukup membuat sistem informasi, sistem digital. Tetapi yang sangat disayangkan sering-sering jalan sendiri-sendiri. Iya, kenapa sih dok? Punya anggaran sendiri. Kenapa sih semuanya jalan sendiri-sendiri? Ini kenapa sih kok kita semua nggak bisa kompak gitu melawan si virus COVID yang nggak kelihatan ini gitu dok? Ya, sebenarnya sepenuhnya jalan sendiri-sendiri tidak. Memang dalam banyak hal sudah berjalan, tetapi harus diakui bahwa ada titik-titik seperti contoh seperti ini. Ada titik-titik di mana masing-masing dengan mohon maaf, saya juga pernah di birokrasi, satu faktor yang sering agak susah dihilangkan adalah ego sektoral masing-masing. Sehingga itulah yang menjadi kendala tidak jalannya kolaborasi, tidak jalannya sinergi. Kalau kita sudah dalam satu platform yang sama, dan kita mengetahui peran masing-masing, tetapi peran masing-masing itu saling disinergikan, dan menyadari bahwa ini suatu hal yang harus digarap bersama, saya pikir ini akan mudah. Tetapi sekali lagi memang ini lebih mudah diucapkan daripada mudah dilaksanakan di lapangan. Iya. Nah, moga-moga Kemenkominfo yang memang punya kewenangan dalam hal digital, mempunyai power, mempunyai kemampuan untuk betul-betul menjadi leading-nya dalam mengintegrasikan berbagai sistem digital. Karena kuncinya sebetulnya itu, apalagi di era digital ini, itu akan sangat banyak membantu, mulai dari penelusurannya, sampai kepada pengolahan datanya, tidak hanya diolah secara sederhana, sampai kemudian bagaimana memplanning, membuat skenario ke depan yang berbasis kepada apa yang terjadi sekarang, yang tentunya akan sangat berubah-ubah, itu semua dengan mudah akan dibuat oleh teman-teman yang memang mempunyai kompetensi untuk itu. Ini sebetulnya salah satu. Contohnya logistik saja. Mbak Sonia atau saya juga demikian, atau teman-teman banyak yang sebetulnya juga sedemikian peduli ingin membantu. Tetapi tidak mudah untuk mencari siapa yang harus dibantu. Untuk mencari rumah sakit yang mana. Karena kita tidak punya data secara nasional yang betul-betul terinformasikan, mudah diketahui. Sehingga kalau saya ingin membantu APD di Jakarta, siapa aja sih ya saat ini yang real time butuh. Betul. Iya, kenapa dok? Emang nggak ada sistemnya ya dok ya? Ada. Ada. Sistem itu ada di gugus tugas. Mungkin tadi lupa tidak tersosialisasikan dengan baik, atau sudah disosialisasikan kita yang tidak tahu. Sehingga kadang-kadang saya juga dok, saya punya nih makanan gini-gini, gimana yang mau dibantu ya? Saya mungkin menghubungi Kadinkes, kebetulan kenal baik, menghubungi butuh nggak ini nih, baru Kadinkes juga menginformasikan. Di Dinkes juga ada, tetapi yang menjadi pintu informasi itu penting. Nah, jadi mesti ada satu pintu, entah itu web atau yang lain. Ini loh, apapun yang Anda butuhkan ada di sini. Dan itu sebetulnya ada. Tetapi sekali lagi, bagaimana mensosialisasikan. Kita sering-sering punya sesuatu yang bagus, sesuatu yang sudah dikenal dengan bagus. Tapi begitu jadi, intensitas untuk mensosialisasikannya yang kurang. Bagaimana mempromot sesuatu yang ada itu yang kita sangat kurang. Itu yang sangat disayangkan. Jadi hebat, Indonesia itu sebenarnya hebat. Tapi, iya, Indonesia kan pinter-pinter ya dok ya.
manusianya pintar-pintar, padahal banyak yang keluar negeri malah ya, banyak yang keluar negeri, banyak yang jadi pejabat-pejabat juga di sana. Maksudnya banyak di organisasi maupun di perusahaan banyak yang pintar-pintar ya dok ya. Banyak, hebat-hebat. Kenyataannya begitu. Birokrasinya itu kayak terlalu rumit ya dok ya untuk bisa menjadikan suatu produk itu jadi yang udah bagus itu jadi diterima oleh masyarakat, mungkin oleh pemerintah juga. Gimana ya dok ya? Kenapa? Ya sebetulnya upaya-upaya memangkas birokrasi sudah sangat banyak bagus. Tetapi kembali lagi memang kelihatannya kita masih lemah di dalam public relation ya, dalam komunikasi masyarakat, dalam menginformasikan berbagai hal. Kalau toh ada tidak intens, tidak ini loh. Yang informasi yang Anda butuhkan, paling hanya silakan hubungi ini, silakan tanya ini, yang kadang-kadang antara satu informasi dan lain-lain itu kurang. Jadi kalau ada satu pintu, apapun terkait dengan COVID, silakan tanya di sini. Anda butuh informasi tentang logistik, ada di sini. Butuh informasi tentang data, ada di sini. Nah, kalau itu menjadi satu tempat yang memang disosialisasikan, bukan, kalau saya di ada Kementerian sini, silakan tanya ke sini. Kalau saya di gugus tugas silakan tanya ke sini. Kalau saya di sini tanya, ya bingung masyarakat. Contoh kalau kita berbicara emergency silakan kalau emergency hubungi 112. Nah itu bagus. Kenapa kalau berbicara menanya tentang gugus tugas silakan hubungi ini atau ada portalnya silakan lihat di sini. Nah, itu bisa sebetulnya. Ini tinggal mengkonsolidasikan, tinggal mengumpulkan. Kalau saya istilahkan kita sebenarnya jadi pemulung profesional. Bagaimana semua data-data itu, semua kemampuan itu kita kumpulkan dalam satu tempat, kemudian kita olah, kita masak menjadi suatu informasi dalam suatu dashboard yang bagus, sehingga apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin membantu, sebenarnya masyarakat banyak sekali ingin membantu. Iya benar. Masyarakat tuh banyak yang ingin berpartisipasi dan juga mestinya pemerintah juga mengajak masyarakat karena kan nggak mungkin sendirian kan dok, kan susah nih dok buat melawan COVID ini kalau sendirian, harusnya dari pemerintah dan juga masyarakat tuh bersatu bersama-sama. Cuma masyarakat juga bingung juga ya dok ya mau masuk dari mana ya. Betul. Bagus banget tuh saran dokter ya kalau misalnya ada satu platform yang benar-benar terkumpul semuanya dari berbagai bidang ya dok ya, terkumpul di situ semuanya dan transparan, jelas ya dok ya, bantuan-bantuannya tuh bisa disalurkan kemana. Nah, terus kalau mengenai masalah rumah sakit sendiri nih, kira-kira berapa besar sih dok anggaran yang dibutuhkan untuk COVID gitu? Dan kemarin kan ada juga rumor yang mengatakan bahwa oh iya itu banyak juga yang misalnya salah gitu. Jadi maksudnya insentifnya itu dimakan gitu dok yang untuk buat COVID ini gitu. Jadi maksudnya diambil sendiri gitu untuk rumah sakit itu. Jadi bohong-bohongan nih gitu dok. Nah itu gimana dok? Ya terkait dengan klaim insentif untuk tenaga kesehatan sebetulnya dari Menkes atau Kemenkes saya lupa pun berbicara tentang tenaga kesehatan. Sebetulnya itu yang pertama juga bukan suatu proses yang mudah. Kenyataannya memang klaim-klaim ini sekarang berjalan dan tingkat penyerapannya tidak terlalu bagus karena memang ketat, tapi sangat dimaklumi ketatnya itu karena memang nanti entah Kementerian Kesehatan atau siapapun harus mempertanggungjawabkan. Pengalaman misalnya pada waktu tsunami, saya waktu masih di Kesehatan Angkatan Darat, kita menerima bantuan saja, itu dengan semangatnya menerima bantuan kita salurkan, sekian bulan setelah tsunami, kita direpotkan oleh BPK. Karena BPK meminta pertanggungan administrasi bantuan yang diterima kemana, sementara kita dalam kondisi darurat harus menyalurkan segera dan kadang-kadang memang mengabaikan administrasi, itu salah. Jadi sekarang saya pun memaklumi kalau proses itu harus teliti, jangan sampai kemudian pada waktu nanti pemeriksaan terjadi temuan-temuan. Tetapi tentunya juga jangan kemudian dipersulit. Itu yang satu. Sehingga administrasi ini perlu ada kelonggaran-kelonggaran, tapi yang dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, rumah sakit sendiri beban. Karena memang yang berperan dalam penanganan COVID ini bukan hanya tenaga kesehatan. Ada juga mereka pendukung-pendukungnya yang bukan tenaga kesehatan. Bahkan bukan hanya dokter. Bukan hanya perawat. Ada laboratorium, ada yang lainnya. Bahkan yang non-perawat, sopir ambulan. Mereka juga mempertanyakan, sehingga saat ini teman-teman rumah sakit ada yang betul-betul mengalokasikan itu untuk sesuai nama, by name, sehingga terpaksa mengeluarkan uang tambahan untuk tenaga yang tidak didukung oleh pemerintah. Tapi ada juga yang itu masuk dalam satu
satu uang yang global, baru dibagi rata. Dengan risiko mungkin bisa jadi temuan, karena nanti kalau ditanya kok yang menerima bukan yang seharusnya menerima. Bahwa 1-2 kasus ada kasus yang entah kemana, itu mungkin yaitu manajemen yang kurang bagus. Tapi rasanya kalau saya lihat hampir semua justru dengan adanya itu malah menambah biaya tambahan, karena dia harus mengcover tenaga-tenaga lain juga yang ikut mendukung, yang tidak didukung oleh pemerintah tersebut. Mungkin ini yang perlu diperbaiki. Kemudian tentang isu yang lain juga, isu tentang jenazah, bahwa karena gara-gara itu kemudian sedikit-sedikit rumah sakit mendiagnosis COVID. Saya tidak tahu, kalau toh ada case ya itu berarti yang nakal. Tetapi rasanya protokol yang ada, peraturan yang ada itu tidak mudah untuk menetapkan itu COVID. Dan kenyataannya dalam regulasi yang ada, contohnya sekarang nih, untuk kasus yang dinyatakan diagnosis bahwa itu COVID, itu pun bisa-bisa pada waktu meninggal belum terdiagnosis PCR-nya. Nah, kalau itu memang tidak didukung, sementara sudah dibiayain, siapa yang membiayai selama dia dirawat? Ini yang sering-sering menjadi beban buat rumah sakit. Rumah sakit saat ini, saya tahu banget, sangat terbebani sekian kali lipat. Saya pernah mendengar teman-teman yang kebetulan dia rumah sakitnya 90% BPJS, dia katakan, gimana nih Pak Pri, kita rumah sakit 90% BPJS, tarif BPJS standar. Sementara untuk merawat pasien, kita harus mengeluarkan APD dan lain-lain yang harus merupakan biaya tambahan. Akhirnya kita hitung-hitung, cost-nya jauh lebih tinggi. Jadi betul-betul beban itu menjadi lebih berat. Nah, ini pun nggak jelas siapa yang harus menanggung. Terutama satu, teman-teman rumah sakit swasta. Yang kedua, di klinik-klinik. Teman-teman di pelayanan primer, di tempat praktek, kami kan juga harus hati-hati. Kami juga harus memakai APD, tetapi kapitasinya tetap aja kita pegang sebesar itu. Tidak ada ekstra, karena kita harus melakukan perlindungan-perlindungan. Teman-teman yang di puskesmas mungkin agak lumayan, karena kalau di puskesmas ada support dari Dinkes. Tapi yang praktek pribadi, klinik-klinik swasta ini belum tersentuh. Jadi masih juga harus, sudah pasien menurun, dia harus menggunakan ekstra untuk perlindungan supaya tidak tertular. Kemudian tidak jelas dari mana biaya itu akan didukung. Jadi gimana nih dok? Apakah perlu ada sistem computerized yang memasukkan semua data-data dokter, baik di puskesmas, klinik, maupun di rumah sakit, kemudian data-data pasien COVID juga, sehingga semuanya bisa menjadi transparan. Jadi nanti misalnya dikasih bantuan oleh pemerintah, itu transparan gitu, kemana aja, jelas gitu dok? Ya, betul. Tidak hanya itu, APD saja. APD pun pemerintah sudah sangat banyak mendistribusikan, tapi kenyataannya memang masih banyak rumah sakit kurang. Ya, pertama karena mungkin sistem deteksi atau sistem untuk reporting kebutuhan itu belum jalan sepenuhnya, atau mungkin juga anggarannya pun belum bisa memenuhi 100%. Tetapi yang penting sebetulnya kalau ada informasi bahwa ini loh, kita mengadakan APD 10 juta dan distribusinya ke sini, itu saya pikir perlu di-declare ya. Karena ini bagian dari akuntabilitas. Sehingga rumah sakit juga tahu, kalau dia tahu bahwa, oh di Dinkes saya ternyata terdeteksi nih, terdistribusi nih, ada 2 juta APD. Dinkes pun akan transparan melaporkan APD yang ada di kita nih, tersebar di sini-sini. Nah, jadi sistem pelaporan dari apa yang pendistribusian ini sebenarnya juga penting. Satu, akan meningkatkan kepercayaan, keyakinan bahwa tidak hanya gelondongan yang ada, oh sekian triliun untuk APD sudah distribusikan, tapi kemana nih? Itu saya pikir perlu dibuat sistem report, itu sangat mudah membuat semacam laporan atau mappingnya berdasarkan GIS, sehingga akan mudah terdeteksi. Sehingga kalau ada yang tidak nyampe, kenapa dia tidak nyampe? Tetapi sekali lagi ini tidak bisa hanya dikendalikan nasional. Peran dari daerah sangat penting, sampai kemudian ke dinas kesehatan, sampai ke bawah-bawah lagi sangat penting, tetapi semuanya terintegrasi dalam satu reporting system yang bagus, dalam satu aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi dari tadi yang Mbak Sonia bilang, dari hulu ke hilir, hilir ke hulu. Yang itu memang dalam berbagai hal masih belum sepenuhnya berjalan.
Iya, ini kayaknya yang penting ya dok untuk diperhatikan ya. Karena kan sekarang misalnya kayak tadi dokter bilang masyarakat ingin membantu, tapi nggak ada datanya yang lengkap. Nah kalau udah ada data yang lengkap bisa ditaruh di satu website yang perkumpulan semuanya gitu. Itu kan enak ya dok ya, terlihat semua. Jadi nanti misalnya Dinkes juga udah kasih, kemudian rumah sakitnya belum terima, kan mereka bisa lihat juga datanya ya dok ya. Dan mungkin masyarakat juga bisa melihat juga kan dok. Jadi tapi ini emang susah ya dok bikinnya ya? Kok belum dibikin dok sampai sekarang? Rasanya saya yakin sih sebetulnya itu udah ada. Saya melihat beberapa hal misalnya di Gugus Tugas ada logistik COVID untuk aplikasi, tetapi mensosialisasikan bagaimana itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, diketahui, sehingga mereka yang berkepentingan ikut mendukung atau membutuhkan informasi rumah sakit dengan mudah mengakses. Itu aja sebetulnya. Saya yakin udah. Berarti sekarang datanya ini dok ya, data yang benar-benar diperlukan ya, data, transparansi data, komunikasi data, dan tadi aplikasi-aplikasi itu juga bisa dipakai sebenarnya ya untuk ke masyarakat juga, untuk mencari deteksi dini juga ya, dan surveillance itu ya dok ya. Terus kalau dari dokter nih, dari sisi manajemen rumah sakit juga lagi, apalagi yang bisa dilakukan dok ya mengenai data-data surveillance ini gitu sebagai saran untuk pemerintah dok? Ya, sebetulnya yang pertama rumah sakit saat ini sangat berharap teman-teman di rumah sakit bahwa bagaimana regulasi klaim ini ditinjau ulang kalau memang anggaran memungkinkan, tidak sebatas kepada tenaga kesehatan, tapi juga tenaga non kesehatan yang terkait. Itu satu. Dan secara transparan. Kemudian mekanisme mestinya bisa dibuat secara online. Ini kan problemnya aturan ini baru muncul beberapa bulan setelah rumah sakit ini berdarah-darah merawat yang tidak tahu bahwa dokumen itu diperlukan, sehingga rumah sakit harus mundur ke depan, ke belakang, yang ternyata yang ini belum, KTP-nya belum ada, belum diambil. Itu yang antara lain bisa. Jadi bagaimana agar dalam membuat peraturan betul-betul sudah diantisipasi apa sih yang harus disiapkan oleh rumah sakit, sehingga kendala-kendala klaim tidak berjalan tidak terjadi. Syukur-syukur sudah langsung setiap peraturan itu dibarengi dengan disiapkan sistem aplikasinya, sehingga semua bisa secara real time online mereport dan jalan. Ini pun sebetulnya beberapa sudah bagus. Kemudian yang berikutnya adalah memang kembali lagi bagaimana rumah sakit juga memperoleh akses tentang dari mana nih sumber-sumber yang bisa memperoleh bantuan dari pemerintah maupun swasta. Kami kebetulan mempunyai komunitas yang sekarang sedang mempersiapkan aplikasi, kami sebut sebagai Log COVID, di mana aplikasi itu kita juga kerjasama dengan Kemenkes, karena Kemenkes sudah mempunyai data-data tentang kebutuhan rumah sakit, agar bisa menghubungkan antara informasi kebutuhan rumah sakit yang update, dan juga vaskes lainnya, termasuk puskesmas klinik, kita kerjasama dengan misalnya ingin kerjasama dengan Dinkes, tapi belum, kita baru rumah sakit. Kemudian kita siapkan juga untuk para donatur, dia mau menyumbang apa saja, juga supplier dia mempunyai apa saja, sehingga tiga pihak ini bisa ketemu, saling berkomunikasi informasi. Itu harapan kita. Moga-moga ini paling tidak bisa menjembatani kebutuhan saat ini. Syukur-syukur hal seperti itu sudah dibuat oleh pemerintah, itu akan lebih bagus, sehingga tidak harus si A bikin, si B bikin, tetapi hanya ada satu aplikasi, dan kita bisa masuk ke sana sebagai bagian dari masyarakat yang akan memberikan donasi, dan mendapat informasi akurat, sehingga juga terhindar duplikasi sumbangan. Yang lalu ada rumah sakit yang melimpah sumbangan sampai berlebih, ada rumah sakit yang gigi jari, karena tidak pernah ketahuan bahwa dia itu sebenarnya butuh. Dan itu terutama rumah sakit yang kecil justru. Hebat banget ya. Juga tentang ini, berbagai manajemen. Sebenarnya seperti yang dilakukan di Jakarta ini bagus. Contoh dengan diadakan Wisma Atlet, itu sudah sangat bagus. Memang saya pernah yang lalu sarankan ke gugus tugas bahwa memang sebaiknya tidak semua rumah sakit ini merawat COVID. Sebaiknya ada fasilitas kesehatan yang merawat COVID tingkat pertama, itu yang betul-betul menseleksi dari awal, seperti Wisma Atlet ini sudah sangat bagus. Tapi ada second lainnya, rujukannya, yang rumah sakit memang fokus merawat COVID yang berat. Persahabatan sudah juga komit merawat hampir semuanya, seperti Sulianti dan lain-lain. Nah, model seperti yang dilakukan di Jakarta ini, di tingkat pusat ini, sebetulnya berjalan di tempat lain. Sehingga yang pertama, anggaran itu bisa terfokus, kemudian juga masyarakat menjadi merasa aman di rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang lain cukup harus menyediakan IGD yang terpisah. Begitu ada pasien yang kira-kira
jadi semacam triasenya untuk menyeleksi. Begitu ada pasien yang curiga kira-kira ada kaitan dengan COVID, langsung di IGDA, sementara IGDB betul-betul untuk mereka-mereka yang non-COVID. Sehingga kepercayaan masyarakat untuk berobat juga tinggi, akan merasa aman. Jadi security dan safety-nya pasien itu akan bisa dijamin. Nah, kalau ini seperti yang dilakukan ini juga dilakukan di banyak kota, maka relatif lebih mudah memantau anggaran, lebih mudah menentukan prioritas, bagi masyarakat pun lebih mudah untuk yakin bahwa kalau dia datang berobat tidak akan tertular. Karena yang menjadi kendala sekarang justru pasien-pasien kronis, pasien diabetes, hipertensi, jantung, kanker, yang harusnya kontrol rutin, apalagi pasien TBC misalnya, harus berobat rutin terputus, maka proses progres penyakitnya akan makin jelek. Nah, ini yang dikhawatirkan akan terjadi juga dampak lain terhadap pasien-pasien kronis ini, karena ketakutan kontrol, minum obat tidak teratur, maka terjadi perburukan. Moga-moga ini hanya asumsi, tidak terjadi. Bener dok, saya juga banyak tuh ada teman-teman pasien juga yang dia ada hepatitis misalnya, tapi nggak kontrol, kemudian lepas, kemudian sampai sirosis dan terus meninggal juga gitu dok, karena mungkin juga pengobatannya kurang benar, atau mungkin banyak juga pasien-pasien yang takut vaksin untuk anak-anaknya, sehingga mereka luput vaksin gitu karena takut COVID gitu kalau ke rumah sakit. Makanya tadi bagus banget ya IG-nya ya, kalau benar-benar dipisahkan dok ya, di IGD-nya juga dipisahkan antara yang gejala COVID sama yang bukan. Jadi nanti kalau yang gejala COVID langsung bisa dipindahkan ke rumah sakit spesial COVID gitu ya dok ya? Betul. Makanya tadi contoh di Jakarta ini sudah bagus. Rumah sakit juga sudah mulai memisahkan. Moga-moga ini juga secara sistem betul-betul diterapkan di nasional di semua wilayah. Itu kalau bagus. Di puskesmas sama Posyandu gimana misahinya ya dok ya? Ya karena fasilitasnya itu yang kadang-kadang memang tadi harus membuat fasilitas tambahan, mungkin terpaksa harus menggunakan gedung di sekitarnya. Seperti di sini kan juga beberapa rumah sakit ada mendirikan tenda untuk khusus pelayanan COVID. Jadi didirikan tenda di sebelahnya misalnya ada juga, atau gedung yang kalau kebetulan ada gedung yang berbeda yang tadi ya kantor dirubah menjadi pelayanan, itu juga banyak yang sudah melakukan. Dan memang salah satu juga yang dijembatani oleh pemerintah saat ini juga dengan mempermudah telekonsultasi. Itu juga salah satu yang menolong. Walaupun belum dikerjakan semua, tetapi juga tidak semua kasus bisa sekedar hanya telekonsultasi. Tetap memerlukan juga tindakan, memerlukan datang ke fasilitas kesehatan. Ya. Kalau aplikasi untuk tes itu siapa aja yang harus dites, segala macam itu udah ada dok? Rasanya kalau aplikasi belum ya, karena memang dulu juga kita pernah diskusi bahwa mestinya boleh semua orang melakukan itu, tetapi sediakanlah aplikasi sehingga misalnya saya nih suatu lembaga sosial akan melakukan rapid test, mestinya data rapid test itu langsung sudah terinput datanya di dalam satu aplikasi, mestinya begitu harapan kita. Iya tuh dok, jadi kan udah scanning KTP, ya sayangnya itu tidak ada sehingga banyak data yang terbuang, banyak yang melakukan rapid test, walaupun rapid test pun debatable, tapi paling tidak itu data. Rapid test, tetapi datanya ya sudah, kalau swasta ya swasta, dan lain-lain. Kalau ada laporan, belum suatu keharusan. Jadi ada yang lapor, ada yang tidak. Sayang banget ya, padahal kalau data-data itu bisa dikumpulkan dengan benar, itu udah semua kelengkap ya dok ya, dari swasta maupun dari pemerintah atau dari badan-badan lain. Bisa bersatu. Tapi kalau yang PCR kayaknya sudah. Kalau kita melihat laporan rutin setiap 3:30 ini oleh juru bicara Pak Yuryanto, kelihatannya memang sudah mengintegrasikan seluruh jejaring dari laboratorium itu, sehingga dengan mudah mengetahui sampai dengan jam 12 diolah datanya, sehingga jam 3:30 sudah bisa diumumkan. Apa perlu rapid test juga, atau perlu rapid test juga atau nggak usah? Cukup PCR aja? Rapid test ini kebutuhannya kan untuk surveillance sebetulnya. Jadi data rapid test tetap diperlukan sebagai data surveillance, bukan data untuk melakukan pengobatan, bukan. Tetap diperlukan, walaupun memang ada false positif negatif, tetapi paling tidak itu ada mappingnya. Tetap perlu untuk kepentingan surveillance-nya. Jadi memang perlu ada khusus anggaran untuk mengolah data-data ini semua, dok, dari hulu sampai ke hilir ya, dari tes-tesnya sampai ke bantuan-bantuannya yang udah diberikan, semuanya untuk bantuan ke rumah sakit juga, untuk insentif-insentif juga ya dok ya, harus ada datanya ya. Ya, betul. Sekali lagi
saya mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah karena memang sebetulnya sudah banyak yang dilakukan. Tapi Iya, ini udah pekerjaan banyak yang sih. sangat kompleks, pekerjaan yang sangat kompleks yang memang memerlukan kontribusi dari semua pihak. Jadi pemerintah juga harus merangkul pihak-pihak swasta yang punya iktikat untuk berkontribusi. Tidak mungkin persoalan ini diselesaikan oleh pemerintah sendiri, sehingga kekuatan yang besar di luar ini kenapa nggak diberdayakan dan dilingkan, diintegrasikan. Sehingga dengan demikian maka mereka siapapun sekecil apapun yang ingin berkontribusi masuk dalam sistem. Walaupun sistem itu mungkin oke lah ini khusus untuk aplikasi data terkait dengan kontribusi dari masyarakat misalnya. Kalau itu dilakukan dan di situ kita bisa mendapat informasi, sekarang pun saya masih punya beberapa barang yang masih numpuk di gudang, yang saya masih menunggu kalau ada yang minta baru kita kasih. Karena kita nggak tahu siapa yang butuh. Susah. Walaupun tidak banyak lagi. Masih, ya. Banyak yang mau membantu ya, termasuk dokter juga nih, Dokter Tri. Jadi kalau misalnya kita tinggal klik, saya butuh akan bantu daerah di Jakarta, keluarlah, yang butuh hand sanitizer ini, yang butuh ini, dan itu update. Klik, saya butuh lagi untuk daerah Bandung, saya butuh lagi untuk Papua misalnya. Kemarin kami ngirim ke beberapa daerah, termasuk NTT dan lain, karena permintaan, bukan karena informasi dari sistem. Saya kira ini yang sangat penting, dan ini akan sangat meringankan beban anggaran pemerintah sebetulnya, karena kontribusi seperti ini saya yakin banyak sekali. Mbak Sonia juga punya kelompok-kelompok komunitas yang sosial, yang kalau itu semuanya masuk ke dalam sistem, beban pemerintah insya Allah akan jauh lebih ringan. Pasti. Dan ini yang harus merangkul itu semua siapa, Dok? Apakah dari Pak Presiden, apakah dari Kemenkes, atau dari BNPB? Siapa nih yang bisa merangkul semuanya, Dok? Kalau melihat dari fungsi dan tanggung jawabnya, memang ini di gugus tugas. Tapi gugus tugas juga tidak mungkin harus bekerja sendiri. Kalau berbicara aplikasi, pasti gugus tugas akan dibantu oleh Kemenkominfo dan juga oleh kementerian yang lain, lintas sektoral. Jadi memang dirijen ini betul-betul menjadi suatu simfoni orkestra yang betul-betul enak didengar. Tidak ada yang sumbang, tidak ada yang saya main di nada A, yang satu main di nada C, misalnya tidak ada. Atau mungkin saya lagu A yang ini asik dengan lagu B-nya misalnya. Jangan sampai terjadi itu. Nah, itu memang sekali lagi mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Ya, akan mudah sejauh masing-masing menyadari bahwa kita menjadi bagian yang sama. Tidak harus kalau saya nggak begini nanti saya nggak kelihatan dong namanya. Kalau saya nggak ngomong begini nanti saya nggak kedengaran dong nama saya. Nah, itu harus hilang semua. Harus yang ada di dada kita adalah merah putih, kepentingan nasional. Iya, kekompakan nasional itu ya, Dok, ya, yang harus dibina ya, Dok, ya, sekarang ya, karena kita melawan virus yang nggak kelihatan dan belum tahu bentuknya dan asal-usulnya seperti apa. Jadi kita semua sebenarnya harus kompak nih, Dok, ya. Sebenarnya benar sih kata dokter, banyak yang udah mau membantu dari swasta juga. Cuma kita bingung juga mau ngapain ya, Dok, ya, ngebantunya nih kemana gitu, Dok. Nggak ada satu platform yang bisa kita untuk melihat, mensurvei, terus memberikan bantuannya kemana gitu, Dok. Ya semua tuh kayak teracak-acak gitu, Dok. Nggak jadi satu gitu ya. Ya, itu yang memang harus mungkin perlu ditingkatkan lagi sehingga kasihan, pemerintah kasihan, betul-betul kedodoran. Sementara bantuan-bantuan sebenarnya juga cukup banyak. Contohnya pada awal-awal APD luar biasa juga kendali harga APD dan lain-lain. Jadi kalau kemarin ada surat edaran dari Kemenkes menetapkan harga 150.000, sebetulnya saya dukung. Saya sangat mendukung. Dan ternyata benar, begitu 2 hari itu, maka yang tadinya harganya 200 dan lain-lain, tahu-tahu teman saya mendapat tawaran harganya hanya 93.000 rapid test-nya. Beberapa hari kemudian, bahkan harganya naik 97.000, tetapi beli 2 bonus 1. Jadi harganya hanya 70 ribuan. Loh, kenapa kemarin harganya 200 lebih? Ya, saya tidak tahu kenapa begitu. Bahwa kemudian ada yang dirugikan pasti, sudah terlanjur mengimpor barang dengan ongkos angkut yang berat, itu pasti ada. Atau juga ada dirugikan rumah sakit yang kebetulan sudah membeli harga lama, pasti. Memang mestinya peraturan itu ada tenggang waktu, tidak serta-merta diterapkan begitu keluar peraturan langsung diterapkan. Karena masa transisi sosialisasi kan harus ada. Itu yang mestinya kita lakukan. Tetapi okelah, apapun selalu setiap ada peraturan pasti ada pro kontra. Kita ambil yang positif-positifnya aja dulu.
Iya. Tadi ngomong-ngomong APD, Dok, jadi yang butuh bukan cuma tenaga medis, dokter, suster, tapi juga siapa? Cleaning service, terus siapa lagi tuh, Dok, yang Ya, non-medis? itu ada tingkatan-tingkatannya, Hmm. tingkatan-tingkatannya APD yang A, B, C, D-nya, 1, 2, 3-nya, 1, 2. Kemudian kebutuhannya juga APD ini kan artinya keseluruhan, mulai dari kepala sampai ke bawah. Sehingga ada yang kalau menghadapi pasien ya tentu lengkap semua dengan tingkat perlindungan yang tinggi, seperti contohnya kalau masker N95, tapi mereka-mereka yang di garda terdepan yang tingkat risiko penularannya lebih kecil, tingkat perlindungannya pun lebih kecil. Dan semua melakukan petugas laboratorium melakukan, karena darah pun bisa menularkan. Iya. Dan yang menjadi repot sekarang justru karena APD ini terutama yang cover all-nya, bajunya itu sekali pakai. Bayangkan pada awal-awal sampai saya katakan ini apa bedanya nih sama selebritis. Harga APD itu bisa satu buah itu ratusan ribu sampai jutaan pada awal-awal. Padahal itu sekali pakai. Sampai saya waktu itu bilang sama teman-teman yang menjual, tega ya Anda menjual segini. Pak, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kami belinya juga udah segini. Jadi entah mata rantai mana yang memanfaatkan, nggak ada yang ngaku. Sehingga sekarang tetapi harga itu sudah menurun drastis. Sudah bahkan ada yang di bawah 100 ribu. Dan yang sudah punya izin edar, pemerintah pun harganya sekitar 100, 150, 120, sudah cukup banyak yang bagus. Jadi artinya sudah sangat turun drastis. Masker sudah sangat turun drastis. Jadi masa bulan madu para spekulan-spekulan ini sudah berakhir. Tapi akan lebih bagus lagi kemudian kalau ada teknologi yang bisa menggunakan APD yang reuse, tetapi tetap dengan daya proteksi yang tinggi. Di beberapa negara sudah ada. Di Indonesia kelihatannya sudah mulai ada muncul yang memproduksi itu, tetapi legalitas dari Kementerian Kesehatan masih belum, karena saya pikir memang memerlukan penelitian-penelitian yang sesama, jangan sampai direkomendasi ternyata kemudian ternyata masih bisa menularkan. Tapi secara teknologi di dunia itu sudah ada. Itu akan menurun drastis, yang dari harganya ratusan bisa menjadi hanya di bawah 50.000 per kali pakai, karena bisa dipakai sampai sekian kali. Nah, moga-moga ke depan ini makin dimungkinkan sehingga beban rumah sakit pun menjadi lebih ringan. Sekarang betul-betul sebagai manajemen rumah sakit harus jungkir balik, pendapatan menurun, kosnya makin naik, sehingga cukup lumayan ada rumah sakit yang mulai gulung tikar, terutama teman-teman di swasta. Waduh, serem juga dong, Dok. Jadi sekarang apa nih, Dok, yang bisa dilakukan nih oleh swasta juga untuk berkembang, untuk bisa membantu COVID juga? Karena banyak yang gulung tikar juga nih, katanya dokter. Ya, kata kuncinya memang inovasi dan bagaimana kita bisa membaca tren perubahan, bagaimana kita bisa membaca peluang-peluang. Jadi jangan hanya defense. Kita kadang-kadang manajemen hanya mengeluh, waduh ada peraturan ini, kita dibatasi, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa. Jadi ada yang kita sebut juga meta leadership, di mana di situ kita harus bagaimana menghadapi kondisi ini, tetapi juga kita bisa membuat celah-celah perubahan, kita bisa membuat celah-celah peluang, sehingga kita bisa mungkin melakukan diferensiasi usaha, atau kita bisa membuat suatu inovasi-inovasi tertentu, produk-produk yang memang dibutuhkan, yang itu di setiap rumah sakit pasti akan berbeda, sehingga kita bisa survive. Sekarang memang targetnya kita survive, bukan mencari keuntungan dulu, bagaimana kita bisa survive dalam kondisi ini. Karena harus kita akui bahwa di semua bidang usaha saat ini betul-betul hampir kolaps ya, saya pikir. Bahkan yang kita kasihan cukup banyak teman-teman yang kemudian di PHK dan seterusnya tanpa tahu harus berbuat apa. Nah, teman-teman rumah sakit pun saya pikir itu yang dilakukan, harus betul-betul menganalisa, kalau perlu memang melakukan efisiensi itu harus sudah menjadi pekerjaan mutlak, karena berbagai pengeluaran biaya-biaya itu pun mungkin ada yang mungkin bisa dikompres lagi, yang tidak perlu ditekan lagi, tetapi tetap mencari alternatif itu penting, terutama inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan dan seterusnya. Yang salah satu harus ditembus adalah bagaimana memanfaatkan digital, tetap membangun komunikasi dengan pasien, telekonsultasi menjadi suatu celah karena ada peraturan yang direlaksasi juga, masih bisa membuat resep walaupun telekonsultasi, kemudian mengembangkan berbagai pelayanan-pelayanan yang sifatnya home care misalnya, dengan tetap menggunakan perlindungan-perlindungan.
ada yang bisa dikerjakan sejauh kita tetap melakukan upaya-upaya terobosan. Oke, Dok. Yang terakhir nih, Dok, saran untuk pemerintah mengenai strategi anggaran kesehatan untuk COVID. Jadi bisa sebaiknya ini kemana aja gitu dari hulu ke hilir. Kan dokter sebagai dokter paru, manajemen rumah sakit, konsultan, wah semuanya. Jadi ngerti banget secara luar dalam nih, Dok, dari semua penanganan COVID ini. Ya, anggaran memang tidak bukan suatu pekerjaan yang mudah. Karena biasanya juga anggaran itu lama di dalam pembahasan anggaran mulai dengan DPR dan lain-lain. Nanti setelah dengan DPR ACC, kemudian nanti Kementerian Keuangan juga harus menyetujui, setelah disetujui kapan DIPA-nya turun, dan ini mungkin yang mulai harus dipangkas. Jadi anggaran-anggaran untuk emergency kalau memang sudah disetujui, memang pencairan dan prosesnya harus dipercepat. Kemudian prosesnya sendiri juga perlu hati-hati, walaupun ini emergency, ada beberapa pelonggaran, tetapi saya akui teman-teman di birokrasi ini juga harus sangat berhati-hati, karena pengalaman-pengalaman yang lalu juga di masa-masa darurat begini, pada waktu darurat tidak apa-apa, begitu sekian tahun kemudian diusut balik, seolah-olah ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Itu yang menyebabkan mereka berhati-hati. Tetapi pengalokasian saya pikir ini sudah bagus, sudah tepat, di mana Kemenkes juga akan ditingkatkan anggarannya, dan anggaran terutama saya di gugus tugas, sehingga keleluasaan untuk penggunaan itu akan lebih tinggi. Tinggal bagaimana kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan sebetulnya. Apakah yang direncanakan itu betul-betul sudah membaca kebutuhan dari semua masyarakat, dan memang yang tidak mudah memprediksi kebutuhan ke depan, karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berjalan. Saat ini grafiknya masih naik terus atau masih turun naik, karena sekali lagi kita belum mencapai batas jumlah yang diperiksa, sehingga naik turunnya ini apakah karena memang belum mencapai batas standar yang ditetapkan oleh WHO, sehingga belum terdeteksi semua, dan kemudian diperkirakan yang kalau saya baca di beberapa tren, puncak itu akan tercapai yang tadinya perkiraan Agustus pertengahan, mungkin baru akan tercapai September. Nah, setelah puncak terlalui, kemudian kita menurun, itu mungkin baru akan lebih mudah terdeteksi, asal tidak terjadi second wave. Sehingga di sini, selain pemerintah juga akan merencanakan anggaran, tetapi tidak henti-hentinya peran dari semua sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, agar apapun yang dilakukan, apapun kegiatannya, tetap berpegang protokol kesehatan. Yang di gugus tugas, kalau nggak salah, dulu dicanangkan ada 4 sehat, 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurna versi gizi kan dengan sayur, lauk-lauk, dan susu, dan lain-lain. Di COVID ini, 4 sehat 5 sempurna itu mulai dari bagaimana menggunakan masker secara benar, kapan menggunakan atau tidak, bagaimana harus melakukan cuci tangan, juga menjaga jarak, hindari kerumunan, yang sekarang juga banyak yang sudah mulai sembrono, kemudian meningkatkan nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melakukan olahraga, dan menghindari stres. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini asal dipegang betul, maka sebetulnya angka penurunan itu bisa betul-betul kita kendalikan. Tanpa itu, maka pemerintah tidak akan habis-habisnya mengeluarkan dana, karena akan terjadi kasus terus makin meningkat. Jadi kuncinya justru di masyarakat sebetulnya. Kuncinya di komunikasi itu, Dok, ya, edukasi. Betul. Semuanya mengerti dan disiplin buat melaksanakannya, Dok, ya. Karena sekarang udah mulai, Dok, ada perkumpulan-kumpulan gitu, udah mulai nih, Dok, ya. Dan juga tadi ya, Dokter, bagus banget sarannya mengenai aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendata tes, dan juga kalau bisa ada satu sistem untuk portal gitu untuk mengakses semua data bantuan dan anggaran yang udah keluar tuh kemana aja gitu, Dok, ya, dan nyampe nggak gitu ke daerah-daerah yang juga perlu kerjasama dengan dinkes daerah ya, Dok, ya, untuk mendata semuanya detail. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana virus ini akan berakhir, maka harapan kita satu-satunya adalah moga-moga penemuan tentang vaksin ini segera ditemukan. Karena seperti virus yang lain seperti campak, polio itu kan tetap semua masih ada, tetapi dengan adanya vaksin bisa dikendalikan. Dan tingkat penularannya mereka jauh lebih tinggi, karena sebenarnya COVID ini tingkat penularannya kalau kita mengatakan istilah reproductivity number atau tingkat reproduktif penularan, COVID ini sekitar 2,5.
Artinya satu orang bisa menularkan ke 2,5 orang. Kalau seperti campak, kemudian polio, itu satu orang bisa menularkan 10 orang atau 15. Tapi karena adanya vaksin, maka bisa kita rem. Demikian kita juga, moga-moga segera vaksin, dan kita berharap vaksin itu versi Indonesia. Karena si virus ini ternyata sedemikian mudah berubah bentuk, mudah berubah karakter. Sehingga kalau vaksinnya tidak sesuai dengan karakternya, dengan sifatnya, maka nggak bisa membunuh. Nah, moga-moga vaksin di Indonesia ini segera bisa diproduksi dan bisa berjalan. Dan sambil menunggu itu, tidak ada kata lain, harus dilakukan protokol kesehatan. Jangan kita berharap ada yang kita sebut sebagai herd immunity, di mana itu tercapai kalau kita membiarkan supaya terjadi, lama-lama kan kebal nih. Nah, itu kata kuncinya, herd immunity boleh sih terjadi, tapi itu harus 70% dari penduduk tertular dulu. Artinya apa? Kalau penduduk Indonesia yang sekarang udah 270 juta ini tertular, 70%-nya, ya otomatis angka kematiannya sangat tinggi. Jadi konsep herd immunity ini jangan sampai terjadi di kita. Kita lebih baik menggunakan, PSBB sudah sangat benar, sudah tepat sekali, tetapi harus dijalankan dengan baik. Suatu daerah boleh bebas dari PSBB kalau reproductivity number-nya itu sudah kurang dari 1. Jadi artinya kalau satu orang sudah menularkan kurang dari 1, menularkan setengah. Jadi artinya 2 pasien menularkan 1 orang. Itu sudah menurun. Nah, kalau itu berlangsung 2 minggu, maka itu baru boleh dikatakan sudah bisa lebih longgar lagi. Tapi yang terjadi kita tidak. Baru menurun sedikit, sudah bebas berkerumun, bahkan gerombolan di pasar luar biasa. Akhirnya beberapa pasar terpaksa harus ditutup karena sekian puluh orang tertular. Inilah yang sebetulnya simpel, tetapi karena kesembronoan kita ya, atau mungkin ketidaksadaran, atau juga karena dituntut kebutuhan karena harus mencari sesuap nasi, ini yang memang tidak bisa dihindari. Demikian Mbak Sonia, moga-moga bermanfaat. Terima kasih banget. Udah sejam nih bincang-bincang nih dengan dokter. Ini nggak berasa ya, ternyata banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan, dan juga kritik-kritik yang membangun, saran-saran yang solusi ya dok. Jadi kan kita nggak boleh cuman kritik aja, tapi memberikan solusi juga ya dok ya, sehingga semuanya bisa bersatu nih melawan COVID. Ya, yang penting kita jangan kayak pemain bola, Mbak Sonia. Pemain bola kan penonton lebih gampang kritik daripada main. Kita mari jadi penonton sekaligus pemain bola. Jadi kita mari juga menggandeng masyarakat, yuk kita saling berkontribusi, mendukung pemerintah, mendorong program pemerintah untuk ikut bagaimana bisa menurunkan angka ini. Dan itu kembali pada diri kita sendiri, masing-masing dari kita. Mari kita menerapkan protokol kesehatan. Kita mulai dari kita, lingkungan terkecil kita, kemudian lingkungan yang lebih besar lagi, sehingga insya Allah dengan cara itu maka angka ini akan segera menurun drastis. Iya, pasti banget. Dan dokter Tri kayaknya aktif juga nih ke banyak webinar aplikasi nih dok. Jadi nanti kalau dimintain bantuan pemerintah, udah siap dong ya buat bikin platform yang baik mengenai semua saluran anggaran sampai ke dinkes daerah gitu. Bisa nggak sih dok? Pemerintah nggak perlu bantuan, beliau sudah punya pakar yang sangat banyak. Yang mungkin dibutuhkan justru pakar-pakar komunikasi yang bisa mensosialisasikan bagaimana mempengaruhi masyarakat agar dengan apa yang dibuat itu bisa terinformasikan dengan baik, dan kemudian masyarakat juga bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dan sadar tentang bagaimana harus berbuat. Oke, berarti bikin geng influencer ya dok ya untuk COVID. Ya, betul. Betul. Itu yang sekarang harus bergerak. Itu Mbak Sonia bisa menjadi motornya tuh. Iya nih, alhamdulillah. Semoga kita bisa sama-sama semua dari swasta bergerak membantu pemerintah juga ya dok ya. Harus nih kita semua pengen bantu nih. Jangan dianggap ini urusan pemerintah. Ini ada tugas kita bersama. Kita sebagai komponen masyarakat sekecil apapun harus berperan. Iya. Tetapi diintegrasikan. Kita harus bisa mengisi puzzle kekosongan pemerintah. Jangan asik bermain sendiri. Jangan diibaratkan kayak anak kecil punya mainan, asik main sendiri, sehingga lupa lingkungan sekitarnya. Iya, benar. Itu yang terjadi di banyak. Dan di kementerian pun kadang-kadang begitu. Saya kadang-kadang menyindir, Anda itu kayak anak kecil punya mainan sendiri, asik dengan mainan canggih, tapi mainan ini nggak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Iya. Jadi perlu sosialisasi lebih banyak ya dok ya, mulai dari hulu sampai ke hilir, sampai ke aplikasi-aplikasi yang udah ada perlu disosialisasi juga ya dok. Betul.
Terima kasih banget dokter atas Sama informasi. Mbak Sonia. Ya. Sehat selalu ya dok ya, stay safe. Amin, sama-sama. Makin berkontribusi untuk masyarakat luas nih dokter. Terima kasih banget dokter Tri. Yuk, selamat sore. Thank you, selamat sore.